Hari ini kita akan membahas kisi-kisi TO untuk IPA. Tapi sebelum kita lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dapat dimulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Kita akan bahas yang pertama mengenai bagian tumbuhan. Oke, kita mulai. Di sini ada soal. Yang pertama, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan adalah A. Bunga, B. Batang, C. Daun, atau Bung- C. D. Daun. Yang mana jawabannya? Bunga, Bunga, betul. Karena di bunga itu ada putik dan apa? putik dan apa ya? Putik benang sari. Nah, betul. Putik dan benang sari ini gitu ya, yang menjadi apa alat kelaminnya gitu ya. Kalau dalam manusia itu ada yang jadi perempuan dan jadi jantannya untuk di putik dan benang sari. Kalau putik itu cuma ada satu, kalau benang sari itu banyak ya gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke yang kedua. Fungsi batang pada tumbuhan adalah A. Menyerap air dan zat hara. B. Fotosintesis. C. Alat pernafasan tumbuhan. Atau D. Penyalur hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Hmm, men- eh, kayaknya A Yang deh. Bukan D, 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 D kan D. D. Betul. Yang D. Nah, kenapa yang D? Karena di sini untuk yang menyerap unsur hara apa coba? Unsur Yang, apa? yang menyerap air apa? Ini adalah untuk coba. A. Iya, betul. Yang menyerap air dan zat unsur hara, gitu ya, eh, adalah akar. Oke, kita tulis dulu ya, biar ingat. Kalau alat pernafasan, Alat pernafasan apa ya? Aku kurang tahu. nah, ada stomata. Stomata itu di daun, ya. Nah, jadi di daun itu ada yang namanya fotosintesis. Ini juga daun, ya. Ini juga daun. Stomata itu ada di daun. Nah, jadi kenapa fotosintesis itu sebagai tempat bernafasnya apa namanya tumbuhan? Karena di situ ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Di situ Ya, tuh kayak ibaratnya paru-paru kalau di manusia itu daun tuh ya. Tapi selain buat pernafasan, dia juga untuk apa ngolah ibaratnya kayak eh apa ya? Ngolah buat makanan juga bisa gitu ya di tumbuhan-tumbuhan itu seperti itu. Nah, tapi kalau penyalur hasil fotosintesis, karena hasil fotosintesis itu nggak cuma oksigen ya, ada zat-zat lainnya yang disalurkan melalui batang agar semuanya dapat apa namanya ibaratnya mah vitaminnya lah ya. Semua semua bagian tumbuhan dapat vitaminnya yang disalurkan oleh batang setelah dari daun tuh disebarkan. Nah, gitu. Nah, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga kita cek eh di bawah ini yang merupakan hasil fotosintesis adalah hmm, oksigen dan oksigen. Coba kira-kira apa? Tadi air itu di mana? Di akar. Sedangkan fotosintesis daun. Gak mungkin berarti airnya ya. Airnya enggak. Berarti yang betul adalah yang D. Karbohidrat dan oksigen ya. Gitu. ya, Aman sampai sini? aman. Aman. Kita eh, next ke soal berikutnya. Nah, ini ada daun apa ini? Daun singkong. Daun singkong.
Singkong ya. Pernah lihat daun singkong? Kayak gini daun singkong tuh. Nah, ini tuh bentuk tulang daun yang mana? Menjari, melengkung, sejajar, atau menyirip? Menyelip Kayak ini gimana? bentuk. Kalau lima ini ingetnya jari ya. Jadi menjari. Hmm, Yang menyirip yang kayak gimana Kak Yuni? Yang menyirip itu kayak padi ya. Yang yang lentik begitu ya. Gitu. Nah, terus eh nih alat perkembangbiakan bentar. Tadi udah ya menyerap unsur hara adalah akar. Nah, bagian bunga tadi kan Kak Yuni bilang bahwa di bunga itu ada yang jadi jantannya, ada yang jadi betinanya. Nah, yang mana yang jadi jantan, yang mana yang jadi betina tuh yang mana? Nah, ada soalnya di nomor 8 perkembangbiakan betina pada tumbuhan, yaitu apa? hmm, mahkota. Nah, di bagian sini adalah putiknya. Tadi kan Kak Yuni bilang bahwa putik itu satu. Kayak di manusia. Manusia itu yang satu itu sel telur. Sel telur itu kepunyaan perempuan. Sedangkan benang sari itu ibaratnya kalau di manusia itu sebagai spermanya. Karena banyak. Benang sari juga banyak ya. Gitu. Aman ya. Kalau Taman. putik itu cewek gitu ya. Cewek atau betina. Betani lagi. Betina. Bentar. Betina. Nah, kalau benang sari itu cowoknya atau jantan gitu. Sip, kita coba. Nah, kalau yang ini daun sirih bentuknya bagaimana Kak Yuni? Bentuknya kayak bulat gini, yang bulat kayak gini, ini melengkung. Oh, Yang bulat-bulat. Nah, kalau yang kayak gini apa? Ini daun. yang kalau itu menyirip. Tidak kan bentuknya kayak kalau kayak lima begini. Ini kan kayak lima, meskipun ini lebih ya. Satu, dua, nah gini nih. Nah, kalau kayak bentuknya kayak jari manusia, ini adalah menjari, ya. Daun apa nih? Ini namanya Kalau gedang. menyirip kayak gimana? Yang begini nih. Nah, bentuknya begitu. Kayak Hmm, gitu. Yang satu begitu doang. Ini daun apa namanya? daun apa ya? Pepaya. Ini pepaya. Jadi kalau kalau dia cuman bentuknya lebih ke kayak gini, dia itu menjari ya bentuknya. Oke, kita stop dulu. Sorry, yang padi itu kayu ini salah. Yang padi itu yang sejajar, sorry. Padi yang kayak gini nih sejajar, sorry. Kebalik padi. Kalau yang menyirip itu kayak gini nih. Bentar. Nah, ini yang menyirip itu yang daun mangga. Ah, Kebalik, sorry ya. Yang sejajar yang kecil-kecil kayak padi. Nih menyirip kayak sirip ikan lah gitu ya. Banyak tuh. Gitu. Sip. Kita coba lagi. Tadi bagian tumbuhan yang fotosintesis. Kakak ulangi lagi. Bagian untuk fotosintesis itu apa? Ini kakak tulis. eh, aku Tempat. minum dulu boleh nggak? Ini aku batuk-batuk mulu. Aku Boleh-boleh. emang lagi sakit batuk sama pilek. Boleh. Iya dah. Oke. Iya, Kayu ini juga minggu lalu yang sakit. Alhamdulillah sekarang udah. Harus banyakin minum. Minum air putih tapi bukan minum es. Nah, tempat fotosintesis ada di mana tadi kakak ulangi lagi? Fotosintesis itu di daun.
ya di daun. Kalau batang tadi saluran gitu ya, saluran ini untuk air dan hara, unsur hara lainnya. Kalau buah itu apa buah itu? Buah Buah. kayak bagian bunga pas dah mekar. Heeh, tapi Ya anak bunga. fungsi buah itu lebih ke menyimpan cadangan makanan. Oh Men, iya. menyimpan cadangan makanan. Makanan atau lebih tepatnya karena dari bunga ya, nanti dari bunga dari buah. Kalau di buah dalamnya ada apa? Ada Di apa buah coba? dalamnya biji. Biji, betul. Biji itu buat apa emang? Buat anak pinaknya. Kalau Buat buah ini, tanaman baru apa ya kayak gitulah. buat tanaman baru lagi ya. Nah Baru kalau, ingat aku lagi puasa jadi nggak bisa minum. aha, iya, hari Senin. Kayu ini juga lagi puasa. Hmm. Ada hutang nggak? Ada hutang puasa nggak? Udah mulai ada hutang Utang puasa. aku udah lunas. Oh, alhamdulillah. Iya, harusnya sih biar Rajab tuh buat puasa sunnahnya lah ya. Harus udah lunas. Oke, kita lanjut. Bagian bunga yang berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga. Kenapa sih harus ada menarik serangga? Kenapa coba? Karena perkembangbiakan hewan itu dibantu salah satunya oleh serangga. Ada juga bunga itu dibantu sama apa? Sama angin, terus sama apa lagi? Ya, kalau di steak itu mah lebih ke campur tangan manusia ya. Biasanya sama serangga. Serangga tuh banyak. Bisa lebah, bisa apa lagi? Kupu-kupu. Please. Terus apa lagi? Biasanya. Hmm, Lalat kupu-kupu. buah juga bisa ya. Lalat buah, dia kan suka di bunga-bunga gitu. Dan lain Nyamuk sebagainya. gak bisa ya. Nyamuk. Enggak sih kalau di buah. Lebih, buah lagi di bunga. Tapi kalau dia makan bunga, makan bunga lagi. Makan buah ada. Nyamuk yang bisa makan buah. Itu lebih ke cowok. Kalau yang Hmm. kue, itu makannya darah manusia. Tapi kalau yang cowok itu di apa namanya? Kan. Mm-mm. Nah, bagian bunga yang berwarna-warni itu yang ada warna-warnanya itu apa? Itu yang mencoloknya ya, yang mencoloknya itu mahkota. Kalau benang sari ada kecil-kecil tapi suka warna kuning biasanya. Tapi beda-beda ya tiap bunga. Cuman biasanya memang warna kuning gitu. Nah, sekarang kita lihat jenis tanaman yang akarnya serabut. Yang akarnya serabut yang mana? Aduh, aku udah lupa ya serabut tuh yang ya yang berantakan lah alias. Oh, berantakan yang begini nih. Nah, Iya. kalau kalau mangga rambutan tuh lebih akarnya tunggal ya. Hmm. Tuh. Oke, ini untuk bagian tumbuhan dan fungsinya ada di bagian tumbuhan dan fungsi bagian-bagiannya. Baik itu akar, nanti kan nggak tahu ya munculnya ataukah akar. Kalau akar tadi apa? Akar untuk fungsinya Fungsinya kan nanti soalnya ada tentang fungsi menyerap air dan iya unsur iya hara. menyerap air lah bisa ya. Hmm, unsur hara. Dua, daun. Daun untuk apa daun? Tadi apa alat fotosintesis tempat terjadi fotosintesis Ya betul. Terus apalagi batang? batang untuk menegakkan tumbuhan bisa lah. Bisa sih. Terus lebih tepatnya yang maksudnya fungsi utama lah, bukan lebih tepatnya. Apa ya Eh, fungsi utamanya ya? Menyalurkan Menyalurkan
eh air Iya, iya ke hasil. seluruh tumbuhan bagian tumbuhan. Menyalurkan air juga betul. Menyalurkan hasil fotosintesis juga betul. Gitu. Kemudian kita tanya buah. Buah. Buat apa? Buah tadi. Buah menyimpan cadangan makanan. Betul. Tadi akar sudah, batang sudah, daun sudah, buah sudah. Kalau bunga, bunga itu ada dua. Ada putih, ada mahkota, ada benang sari. Kalau putih itu ceweknya, kalau benang sari itu cowoknya, kalau mahkota itu menarik perhatian serangga biar ngebantu. Kan nanti kalau si itu nyerap sari-sari bunga ya, nanti kan kakinya hinggap ya, si serangga tuh hinggap. Jadi dia nggak sengaja bikin nyatuin benang sari dan putih. Alhasil jadilah perkembangbiakannya jadi apa namanya buah gitu dan dapat biji begitu. Oke, sampai sini aman? Aman. Oke, kita lanjut ke perkembangbiakan atau daur hidup hewan ya. Nah, kalau di apa perkembangbiakan tuh ada yang namanya bentar sebutannya apa ya? Yang ada telur, kemudian ada ulat misalkan itu disebutnya apa? Telur ulat apa ya? Aduh, aku juga udah lupa. Apa ya? Kan Bentar, eh ini juga sambil cari. Kok tiba-tiba lupa. Ya, pokoknya itu nanti kakak ingat-ingat dulu ya. Tiba-tiba lupa. Oke lah. Nah, siklus hidup sempurna. Ya apa ya? Siklus hidup sempurna. Oh, metamorfosis. Nah, ingat. metamorfosis. Metamor, metafor lagi nih. Bentar. Metamorfosis ada dua kan? Iya, metamorfosis sempurna sama tidak Dan sempurna. tidak sempurna. Amor, metamorfosis. Hmm, Ada yang sempurna, ada ke- yang tidak sempurna. ada yang tidak sempurna. Sempurna. Yang kayak gimana contoh yang sempurna? Sebutkan dua deh, berdua. MS aja ya, Kak Yuni singkatnya. Metamorfosis sempurna MS. Apa aja? Kayak kodok ya, kodok atau Mhm. kat ya. Terus nyamuk juga. Terus lalat juga termasuk. Bentar. Metamorfosis sempurna. Bentar, ada apa aja? Ya, lalat benar. Lalat nyamuk sudah sih yang terkenal ya. Kenapa mereka jadi yang sempurna? Karena dia itu bedanya jauh ya. Jauh gimana? Bentar. Kita coba cari dulu yang tidak sempurna ya. Metamorfosis tidak sempurna. Contohnya, sebentar ya, sebentar. Sama. Bentar, tadi dipanggil, sorry. Iya. Metamorfosis tidak sempurna itu kayak apa? Kecoa. Kenapa dia itu mirip semua? Dari telur, kecoa kecil lah, ada kecoa dewasa, udah segitu doang. Terus apalagi semut, bukan semut, apa sih? Kok semut sih? Belalang, belalang. Terus apalagi? Jangkrik, jangkrik. Nah, terus apalagi banyak sih ya. Pokoknya yang dia itu cuman telur, dia mirip yang kecilnya, terus dewasa cuman dikit gitu ya.
Tapi kalau misalkan nyamuk dia udah atau kupu-kupu, nah itu metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena udah telur, terus tiba-tiba ulat, beda jauh kan ya. Telur, ulat, terus tiba-tiba kepompong, beda banget bentuknya. Pokoknya yang beda banget bentuknya itu adalah metamorfosis sempurna. Begitu ya? Ya, Oke. eh Sampai sini untuk metamorfosis bisa dipahami? Aman eh, ya? Jadi ada tangan, metamorfosis sempurna itu contohnya ini. Kalau katak, bentar, katak tuh kakak lupa masuknya mana ya? Kalau nggak salah, oh iya, katak termasuk yang lengkap juga karena beda ya. Oke, sip. Nah, berarti ini yang gambar ini adalah kecebong ya, ya nggak? Kecebong, kecebong itu lanjutannya jadi katak. Jadi jawabannya yang C. Oke, sekarang berikutnya nih. Kupu-kupu memberikan dampak bagi petani baik positif maupun negatif. Dampak negatif bagi petani saat berada pada tahapan yang mana sih yang bikin huru huru hara gitu ya, yang jadi limbah atau larva. akan ekosistem. Oke, kenapa larva? Soalnya Karena larva. larva ini ulat ya, gitu ya, yang yang Mhm. yang makan daun gitu ya, daun padi jadi jelek begitu ya. Nah, ini gitu. Sip, kita lanjut. Tahapan siklus kupu-kupu yang dapat dimanfaatkan manusia untuk membuat pakaian. Eh, Hmm, empat. yang keempat, betul. Ya, diambil diambil ininya ya, buat dijadikan benang sutra ya. Betul, yang keempat. Sip, kita lanjut. Nah, ini ada nih. Nah, ini yang metamorfosis sempurna. Nah, di sini sebenarnya kupu-kupu udah bagus nih sempurna, tapi masalahnya ada kecoa gitu kan. Ini udah sempurna nih, katak nyamuk, tapi ada belalang. Terus di sini ada kecoa. Nah, berarti yang paling tepat adalah yang A gitu. Oke, untuk yang nomor 4 bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Bentuk tubuhnya tidak akan berubah. Hewan ini memiliki daur hidup seperti kelinci. Karena dia Nah, tidak yang monyet ya. Mana monyetnya lagi ngadep ke sini. mhm. Kalau yang ini metamorfosis sempurna, metamorfosis sempurna. Ini juga metamorfosis sempurna. Kalau kelinci tidak sempurna karena langsung jadi bayi, bayinya mirip dengan saat dewasa kan, beda ukuran saja. Jadi intinya metamorfosis tidak sempurna itu ketika ukuran apa namanya, ukuran tubuhnya saat kecil dan dewasa itu berubahnya cuma ukuran saja ya, tidak berubah bentuk begitu. Nah, pernyataan berikut yang termasuk daur hidup capung. Hmm, Cap daur hidup capung aku juga nggak tahu sekali lagi daur hidupnya kayak gimana. Um, Daur um, hidup, daur hidup capung. aku nggak tahu capung. Cap- Capung berarti eh Itu eh, awalnya, bentar. Kalau nggak tahu kita cobain. Ada telur, telur dia tuh ya. Habis itu jadi nimpa, nimpa. Nah, nimpa itu dia bentuknya kayak serangga gitu. Serangganya yang gimana ya? Set, ada matanya. Kayak kayak kecoa gitu. Kayak kecoa tapi bukan kecoa.
Gitulah ya. Nimpa, kakinya ada 6. Hmm. Nah, gitu. Habis itu ada nimpa lagi, tapi nimpanya yang bersayap. Nimpa Ah, bersayap, bersayap. Jadi udah kayak mirip lebah karena ada garis-garisnya itu. kayak lebah. Oh, iyalah gitu aja lah pokoknya. Susah, nggak bisa gambarnya. Nah, begini. Ini udah mirip capung. Tapi masalahnya ininya masih badannya kayak dia. Badannya kayak si ini. Tapi ada sayapnya. Nah, barulah capung dewasa. Capung dewasa. Nah, tapi nimpa ini masih satu kesatuan. Karena sama-sama nimpa ya masih bentuknya mirip, cuman ada sayapnya saja. Nah, ini kalau ini kurang lebih beginilah ya. Nah, ini capung. Nah, jadi daur hidupnya itu masuknya di 3 tahap apa namanya? Untuk capung ini kan nimpanya ada 2 ya. Jadi sebenarnya masuknya 3 tahap saja. Karena nimpanya juga masih nimpa. Jadi daur hidupnya ini 3. Meskipun kesannya 4, tapi dia masih nimpa ya. Ini nimpa juga. Beda dikit soalnya ada sayapnya. Nah, berikutnya, nimpa adalah salah satu tahapan daur hidup hewan. Jenis yang mengalami daur hidup tersebut adalah, nah salah satunya tadi capung ya. Capung mana capung? Nah ini. Berarti jawabannya yang ini. Jangkrik juga sama. Nah mirip-mirip jangkrik. Dia kan jangkrik juga ada sayapnya ya, meskipun sayapnya kecil. 3 tahap juga berarti kalau jangkrik. Enggak. Iya, iya benar. Benar. Telur, nimpa, sama jangkrik dewasa. Betul. Nah, berikutnya. Salah satu ciri daur hidup hewan tanpa metamorfosis, katanya ya. Oh, mana nih? Kita lihat. Nah, metamorfosis ini kan tadi ya, yang ada tahapannya ya, yang berarti tanpa metamorfosis itu yang kayak langsung kata kayu ini tadi, yang anaknya sampai yang dewasa tuh sama, cuma beda ukuran aja yang tanpa metamorfosis tuh. Jadi artinya tubuh individu yang baru lahir ini sama seperti induknya. Beda ukuran aja, yang anaknya kecil, dewasanya gede gitu doang. Bentuk tubuh individu baru terlihat Kayak mirip. hewan mamalia, kayak kucing, kelinci gitu. Betul. Kelinci tadi, monyet tadi, terus yang pokoknya yang pas lahir tuh ya sama kayak bapak ibunya gitu. Hmm. Jadi jadi yang tanpa metamorfosis tuh yang pas lahir tuh sama kayak induknya gitu, kayak kelinci, monyet, rusa gitu ya. Yang kayak gitu pokoknya yang dia lahir tuh sama banget gitu ya, beda ukuran saja. Nah, berikutnya kalau nyamuk tuh urutannya gimana sih? Telur, Ya, larva, enggak. Telur jentik-jentik, jentik ada pupa nggak sih nggak? Oh berarti B, B harusnya kan telur, terus jentik-jentik, terus nimfa, terus itu deh. betul. Kalau pupa itu di kupu-kupu ya. Pupa itu kupu-kupu. Nah, sekarang yang nomor 10. Telur nimpa imago katanya. Yang mana katanya? Ini adalah yang C. Kalau ada imago itu belalang. Ini ciri khasnya jentik. Ntar kalau iya gitu. Bentar, kalau lebah apa ya? Sebentar, kakak cek dulu. Lebah metamorfosis. Kalau lebah itu dia pupa. Jadi egg, telur, larva, terus pupa, terus dewasa. Nah, kalau ini tuh apa ya namanya? Kalau undur-undur tuh bahasa Indonesianya apa ya? Bentar.
Lupa namanya. Atau Amira tahu nama nama Indonya kok tiba-tiba lupa. Imago. Bukan Apa? nama-nama dia sebutannya apa? Masih Apa? undur-undur ya. Ini ini itu masuknya dia tuh larva ya. Larva ya salah satunya dia jadi capung ini bentuknya. Ada yang jadi capung. Jadi bentuknya kayak gini. Dia namanya larva. Udah deh gitu. Kita coba close ini tentang daur hidup ya. Nah, sekarang kita masuk ke keseimbangan lingkungan. Sebentar. Nah, masuknya polutan dalam lingkungan akan menyebabkan lingkungan menjadi, tahu polutan? Pautan. Zat buruk gitu ya. Kayak Hmm. polutan tuh kayak kan kalau polusi itu secara keseluruhannya ya, kalau zatnya ya, kalau polutan tuh. Nah, berarti polutan itu bikin apa? Hmm. Memiliki kualitas lingkungan yang tinggi. Apakah B memiliki komponen antiabiotik yang makin kompleks, tetap stabil, tidak mempengaruhi dinamika ekosistem, makin beragam komponen biotiknya, atau berkurang daya dukungnya? Jawabannya yang Hmm. apa? Kalau biotik itu kayak makin beragam biotik, biotik itu kayak banyak tumbuhan, banyak hewan kayak gitu kan enggak ya? Banyak polutan, ya makin banyak polusi, makin banyak hewan atau tumbuhan yang punah lah ibaratnya. Makanya ekosistem tuh harus dijaga. Karena apa? Karena daya dukungnya akan berkurang. Nah, kalau polusi udara tuh yang kayak gimana polusi udara? Yang ada banyak asap-asap karena kendaraan. Betul, berarti jawabannya asap ya. Polusi udara itu dari asap. Asap apa aja? Ada asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik ya, membakar sampah ya, gitu. Kalau efek rumah kaca tahu? Pernah dengar tapi lupa. Nah, efek rumah kaca ini kan kalau ada kita di bumi ini ada lapisan ozon ya. Nah, tapi gara-gara asap, gara-gara polusi, lama-lama lapisan ozonnya menipis. Akhirnya apa? Akhirnya gitu ya menyebabkan kualitas udara tuh buruk. Jadi susah napas, banyak banget di kota-kota besar terutama ya, suka sesak napas, banyak ispa. Nah itu kenapa? Karena kualitas udaranya tidak bagus. Kenapa bisa ada kualitas tidak bagus? Karena tadi ada pembakaran. Pembakaran tuh apa? Ya pembakaran tuh nggak cuma ngebakar, apa namanya? Nggak cuma Rokok, ngebakar rokok, bukan. Nggak cuma membakar uh, sampah. kan, tapi banyak seluruhnya. Pokoknya yang menghasilkan karbon dioksida itu penyebab dari efek rumah kaca ya. Mhm. Nah, akhirnya apa? Menipislah lapisan ozon. Nah, apa ya polutan apa yang mengakibatkan lapisan ozon menipis ini? Bagian CFC ya, gitu. Nah, kalau pakai AC ya, kalau pakai AC jangan dibuka pintunya. Kenapa? Itu membuat kan si sistem AC itu harusnya ditutup. Kenapa? Karena nanti ada zat-zat yang keluar lingkungan, keluar dari rumah. Nah, itu juga menyebabkan apa? Menyebabkan lapisan ozon menipis. Makanya harus ditutup ruangan tuh kalau di AC. Kalau mau dibuka, matiin AC-nya. Lapisan ozon yang mana? Lapisan ozon tuh yang mana gimana maksudnya? Kelihatan nggak sama mata? Lapisan lapisan ozon itu apa? Nah, ini
ada bentar, ini kita bumi nih, ini bumi, bumi tempat kita tinggal ya. Nah, terus kan Ya. di luar bumi itu banyak banyak bintang gitu ya, banyak apalagi planet-planet lain. Nah, ini kan Hmm. ada matahari. Matahari panas nggak? Panas ya. Nah, dia bisa nggak begitu panas masuk ke bumi itu karena apa? Karena ada lapisan ozon. Ini ada berapa lapis ozon tuh? Nah, cuman nggak kelihatan sama kita ya. Nah, lapisan-lapisan ini yang melindungi kita dari sinar ultraviolet berlebih gitu ya. Kemudian zat-zat kayak misalkan meteor gitu ya. Awalnya itu meteor tuh gede banget. Cuman gara-gara nabrak lapisan ozon makin menipis-menipis datang ke sininya dikit gitu. Nah, jadi intinya lapisan ozon tuh perlindungan bumi dari zat-zat asing gitu. Nah, cuma lama-lama bisa menipis juga kalau apa? Lingkungan tidak dijaga. Salah satunya apa? Kita harus hemat energi begitu ya. Suka suka ada tulisan matikan lampu kalau tidak digunakan. Nah, kenapa? Karena lampu itu juga menggunakan apa? Menggunakan tenaga pembangkit. Nah, tenaga pembangkit ini juga kalau terlalu banyak gitu ya, nanti menyebabkan polutan gitu. Polutan tuh banyak banget ya sebenarnya. CO2 juga polutan, tapi ya CO2 ini masih mending, masih bisa diurai. Diurai oleh siapa? Oleh pohon. Nah, proses fotosintesis nyambung nih ya ke proses fotosintesis. Membutuhkan karbon dioksida. Nah, tapi masalahnya kalau banyak banget CO2-nya gitu ya, tapi pohonnya dikit, makin panas bumi gitu kan. Karena kan kalau pembakaran tuh bikin panas udara ya, gitu. Sampai sini aman? Aman. Nah, oke. Kita coba baca nomor 5. Jawabannya kira-kira apa? Kakak mau nyalain kipas dulu bentar. Peningkatan pabrik dan jumlah kendaraan bermotor memberikan andil dalam peningkatan kadar CO2 yang ada di udara dan menyebabkan gangguan pernafasan makhluk hidup. Solusinya yaitu Tadi CO2 bisa bisa diurai sama sama apa bisa diurainya? Sama pohon ya. CO2 bisa di ini pohon karena kan diurai dalam fotosintesis. Maka kalau ingin CO2-nya berkurang, maka galakan penanaman pohon. Suka ada ya kalau di sekolah-sekolah atau di lingkungan gitu ya, menanam pohon 1.000 pohon gitu kan. Suka ada. Karena apa? Biar kualitas udaranya bersih. Gitu. Oke, gimana? Aman? aman. Nah, terus lagi di nomor 6. Di nomor 6 ada pohon. Pohon butuh pupuk gak sih, Kak Yuni? Butuh. Tapi jangan yang banyak-banyak. Kenapa? Karena, ini kita baca ya, pemumpukan secara berlebihan dan pemakaian insektisida. Insektisida itu apa, Kak Yuni? Ini pembunuh serangga ya. Pembunuh serangga lah. Pembunuh serangga. Bahasa Inggrisnya insect. Nah, itu di serangga. Bisa mengakibatkan pencemaran. Pencemaran apa? Tanah dan air. Kan dia nyemprot tuh ya di sawah gitu ya. Ini bisa ada pencemaran air gitu. Tanah dan air. Karena nyemprot ke tanaman, tanaman ada di tanah gitu ya. Iya, Terus apalagi? Untuk menciptakan kelestarian lingkungan sungai yang ada di daerah pemukiman yang berdekatan dengan pabrik, maka upaya yang dapat dilakukan apa? Memproses limbah yang nah, dihasilkan. Kenapa relokasi bukan? Relokasi nggak cuma mindahin pabrik, nggak jadi
solusi ya, dipindahin doang. Terus limbahnya gimana? Ya tetap harus diolah ya. Kalau relokasi kan arti relokasi itu pindah ya. Pindah doang mah nggak jadi solusi buat limbah yang ada ya. Membelokkan aliran sungai. Ya kalau limbahnya nggak diolah tetap aja banyak numpuk. Sampah kalau nggak diapa-apain makin banyak kan. Makanya harus diolah gitu. Pengolahannya apa? Pengolahan sampah tuh ada apa aja coba? Pengolahan maksudnya kayak recycle gitu-gitu kan atau gimana? Recycle, apalagi? Ya, Reuse, reuse, satu lagi reuse, ada. Ada eh eh apa ya? reduce ya, Oh, reduce, recycle, reuse. reduce. eh, eh. Jadi ya itu kalau sampah itu bagusnya yang bisa diolah kembali atau boleh juga dipakai berkali-kali gitu ya. Kalau memang nggak bisa diolah, maksudnya nggak bisa dipakai ulang, ya dia harus bisa dirubah ke barang lain ya. Gitu. Oke. Nah, pencemaran air oleh pupuk mengakibatkan ledakan tumbuhan air. Dinamakan, ya, ya. Jadi, eh, kayak misalkan nih, kita pengen matiin tikus ya. Tapi kan kalau dipunahin tikus, gimana coba akibatnya? Ularnya membludak, jadi makin, ular lagi. Iya, iya, gitu. Sorry, kalau ularnya yang Kayaknya aku dulunya nggak belajar kayak ginian oh, deh. nggak belajar, nggak apa-apa deh. Itu pengetahuan aja. Gitu. Oke, itu untuk ekosistemnya. Jadi kalau polutan udah belajar. Belum. Oke deh, nggak apa-apa. Sip, itu untuk sedikit, soalnya di situ ekosistem, eh, nggak ada sih ya contoh soalnya, cuma kisi-kisinya. Jadi kakak nyari di internet yang kayak gitu soalnya. Nah, berikutnya ini tentang fungsi bagian hewan. Kita lihat sebentar di sini ada apa aja di sini katanya. Paruh pipih dan melebar untuk bebek. Kenapa bentuk bebek itu seperti itu? Karena bebek ini mengambil makanannya di lumpur, makanya bentuknya pipih. Jadi setiap setiap hewan tuh ya punya ciri khas tersendiri karena beda-beda. Kalau ekor pada burung berfungsi buat apa? Bisa. Apa tadi? Ekor di burung buat apa? Ekor bisa menyeimbangkan tubuh saat terbang. Betul. Nah, berikutnya, mana nih hewan yang kalau lagi terancam dia mutusin ekor? Kaget, mutusin ekor. Yang mana? Yang bisa dapat wes sih kayaknya dek. Cak ya. Jadi dia pura-pura pergi gitu ya. Atau misalkan dia lagi dihap sama apa namanya hewan yang lebih besar gitu ya. Dia menyelamatkan dirinya, memutuskan ekornya biar bisa kabur gitu. Kan nanti si hewan yang lain tuh kealihkan perhatiannya gara-gara ekornya putus gitu. Jadi dia perlindungan dirinya seperti itu. Berikutnya, bunglon memiliki kemampuan menyamakan warna tubuh dengan lingkungan sekitar. Hal itu untuk apa? Kenapa dia berubah warna?
Karena menarik bunglon lain kali. Kurang tepat. Bet Betengge di pohon. Tetot itu memang tempat tinggalnya ya, tapi mengelabui predator. Kan dia ada hewan di hutan kan banyak hewan-hewan buas lainnya ya. Dia sembunyi gitu, menyamakan warna tubuh dengan pohon itu tuh biar dia bisa bersembunyi, biar dia nggak kelihatan sama hewan buas karena samar ya gitu. Kalau di Merak, burung merak warna cantik itu untuk menarik apa namanya merak lainnya karena pengen berkembang biak kayak gitu. Tapi kalau di sini berubah warnanya buat mengelabui predator. Jadi beda hewan, beda fungsi ya, begitu. Nah, mana nih hewan yang diburu untuk diambil gadingnya? Hmm, apa ya? Aduh, saat hewan yang diburu untuk diambil dagingnya. C sama Gading, D sama B gading. itu bisa diambil itu. Ini Oh, bukan gading. gading, Aku bacanya daging. gading cuy. Oh, gading. Aku bacanya daging. Daging. Efek lapar. Kalau yang B itu diambilnya culaknya biasanya ya. Nah, tapi itu juga ilegal ya, nggak boleh ya. Ngambil dulu sih waktu banyak nggak masalah ya, tapi masalahnya sekarang gajah, badak udah menipis ya. Tuh. Jadi tidak boleh. Nah, sebenarnya kenapa sih culak diambil gitu ya? Karena dipakai buat obat sebenarnya. Tapi ada juga yang ngambilnya buat hiasan di dinding banyak banget yang kayak gitu. Padahal kan asal muasalnya buat bahan obat ya, tapi jadi karena pengambilannya yang terus menerus, alhasil jadi langka ya si cula itu atau badaknya. Terus apa lagi ya? Nah, kucing-kucing. Kucing mana tadi itu? Nah, oh kucing si runcing. Cakar runcing dan tajam pada burung elang buat apa? Apa? Cakar elang. Cakar elang untuk mencengkram mangsa. Betul, biar gitu ya, nggak jatuh-jatuh dia bawa pergi buat dimakan. Nah, lanjut. Hewan yang kakinya berselaput untuk berenang. Ih, kok gambarnya nggak ada di sini? Harusnya yang C ini bebek. Ya udah deh gambar. Kok hilang gambarnya? Gitulah ya, bebek. Nah, dia itu berselaput. Bentar. Nah, ada selaput-selaputnya gitu. Berselaput itu buat apa? Biar renangnya cepet ya. Itulah gambarnya kenapa tidak muncul di sini. Cuman setengahnya doang itu, cuman kepalanya doang yang kecil ini. Astagfirullah. Bentar. Nah, kalau ini tuh ini juga kepotong-kepotong ini ya. Terbangnya menggunakan sayap lah ya ini mah. Nah, terus ini yang di ujung belakang buat apa sih itu di ikan? Coba digeleper-geleper bergeleper gitu ekornya. Buat apa? Mengubah arah gerak. Betul, mengubah arah gerak. Karena kan dia nggak punya tangan, dia punyanya sirip doang sama ekor. Jadi dia mau belok ke kanan, belok ke kiri itu pakai ekornya ya, gitu. Sip. Nah, ini buat apa nih? Nah, ini duh kakinya cantik banget.
Buat apa dia? Fungsi kaki ayam buat apa coba? Fungsinya buat mengais makanan. Iya. Nah, yeay. Kalau ini paruh burung ini, Untuk mematuk bisa nah lah. ini hewan apa nih? Elangnya, elang mah nggak matuk, dia mah makannya daging. Jadinya mengoyak makanannya. Kalau mematuk makanan tuh kayak ayam ya, ya beda ya bentuk paruhnya begitu doang. Nah gini ya, kalau ayam mah ini mah melengkung bentuknya begitu, karena dia mau mengoyak makanan ini bukan pedas apa bahasanya, tajam banget ini tuh, karena dia elang ini makannya apa? Makan dagingnya, atau bisa juga makan bangkai gitu ya. Kan bangkai juga daging-daging juga ya keras, makanya butuh paruh yang ekstra tajam gitu. Kita lanjut. Pundi-pundi udara adalah alat bantu terbang bagi siapa yang pakai pundi? Pun pundi-pundi apa? Di bagian sayapnya, sayapnya begini. Mana ya? Kita coba cari deh. Bentar. Pundi ya, pundi udara burung. Nah, ini ada kantong udaranya gitu di dalamnya. Cadangan udara. Oh, Di dalam sih nggak kelihatannya dekat sayap. Bagian tubuh yang digunakan ikan untuk bernafas. Ya mungkin ekor lah ya. Apa coba? Tadi karena ekor itu buat belok, buat belok arah gerak, arah gerak. Apa coba? untuk bagian tubuh yang digunakan di kantor apa namanya insan. Ya. Betul, insang. Nah, kalau ini sirip itu buat berenang ya, berenang. Lebih ke daya apa sih namanya? Daya geraknya gitu ya. Kalau ini kan belok ya, kalau ekor, kalau ini daya geraknya. Biar meluncurnya cepat gitu ya, meluncur, meluncur, siap meluncur gitu. Nah, bunglon tadi ya, dia itu mengelabui mangsanya dengan menyesuaikan warnanya ya. Iya. Jadi menyesuaikan warna pada bunglon itu biar dia menghindar dari hewan buas, sama dia kalau lagi mau hap makanan. Gitu. Oke, kita coba berikutnya. Kayaknya satu subbab lagi ya. Ini tentang bunyi-bunyian. Benda yang bergetar, bergetar menghasilkan apa katanya? Getah kan. Ya iyalah. Getaran jelas ya. Tapi Ya jelas apalagi? ya. Bunyi bunyi bunyi. Hmm, bentar, Kak Yuni coba buka dulu ini bagian bunyi. Sebentar, loading sebentar ya. Nah, jadi setiap yang bergetar itu dia bisa menghasilkan bunyi ya, kayak gini. Nah, itu kan bergetar, gitu ya. Terus kayak gini, terus dan lain sebagainya. Nah, segala benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, bunyi pantul terdengar hampir mirip nih. Bentar ya, ini khawatir disangka menyoret deh. Nah, bunyi yang bersamaan
Itu disebut gaung. Bunyi pantul yang hampir bersamaan dengan bunyinya. Nah, kemudian kalau bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi Bunyi. diucapkan. Kayak misalkan lagi di gua nih, Amira lagi di gua, hey, gitu kan ya. Nanti bakal ngedenger lagi, hey, 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 gitu lagi kan. Itu disebutnya apa? Disebutnya Gem, eh nah, gema. Jadi ada suara lanjutan ya ketika kita bilang hey. Nanti ada hey, 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 gitu. Nah, itu disebut gema. Nah, berikutnya, bunyi tidak akan merambat melalui medium hampa udara. Jadi bakal ada suara, bakal muncul bunyi kalau ada udara di lingkungannya. Gitu. Nah, benda yang tidak dapat menyerap bunyi itu siapa? Kalau padat ya, yaitu salah satu yang padat banget adalah kaca. Jadi si zatnya tuh yang padat. Kenapa padat itu nggak menyerap bunyi? Karena kan hampa udara ya. Tempat yang muncul, yang mungkin munculnya gema. Yang mana yang kira-kira kalau apa? ngobrol, yang mana yang kira-kira kalau ngobrol ada suara gema. Kalau di Apa ya? Em, terowongan em, tadi gitu. game apa? Hmm? Gema tuh Tadi yang game kalau ngomong baru kedengaran lagi gitu. Jadi ketika ada bunyi, ada suara lagi gitu. Kebayang nggak? kebayang. Jadi kita ketika kakak ngobrol, hey, nanti muncul lagi, hey lagi gitu. Padahal kakak udah ngomongnya tadi, tapi muncul lagi suara hey lagi. Gitu. Itu gema. Oke, sampai sini aman? Aman. Oke. Ini waktunya udah habis. Gimana? Hmm. Udah ya. Padahal masih banyak lagi. Ada jaring-jaring makanan, peredaran darah. Banyak banget kisi-kisinya ya Allah. Tapi punya punya soal-soal, kumpulan soal-soal kan? Ada kok bisa belajar. Nanti belajar lagi ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan kakak bisa bermanfaat, tapi jangan lupa belajar lagi agar besok ujiannya atau TO-nya lancar. Oke, ada yang mau disampaikan dulu? Nggak ada. Harusnya, iya harusnya nggak ada. Nah, kalau Rabu berarti masuk mate lagi. Kan Apa? Rabu depan kan kita belajar nih. Berarti kita belajarnya mate lagi ya. Mhm. Masih masih apa ya? Kan lagi mau terakhir. Iya mate mate mate. Benar, mate. Mate aja Rabu. Iya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu ya, Mira. Bye-bye. Ya, bye bye.